Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji syukur kami aturkan kepadamu atas rahmat dan kasih-Mu yang melimpah bagi kami. Karena Engkau memberikan kepada kami Roh Kudus yang Kau janjikan ketika kami dibaptis, ketika kami mendapat sakramen penguatan, ketika kami mendapat sakramen Ekaristi, dan berbagai bimbingan Roh Kudus yang menyelinap dalam seluruh perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan atas rahmat yang begitu membahagiakan. Semoga kami semakin menyadari bimbingan dan kekuatan-Mu, sehingga hidup kami menjadi hidup yang damai. Pace et bene, damai bagimu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, hari ini gereja merayakan hari Minggu Paskah yang ke-6. Bentar lagi kita memasuki masa Pentakosta, kenaikan Tuhan dan masa Pentakosta. Selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada para rasul, meneguhkan, menguatkan, hadir bersama, menyembuhkan, mengingatkan kembali akan apa yang Dia ajarkan. Ya, sekali lagi, kamu akan bergembira bahwa yang diajarkan sungguh-sungguh dijalankan dan sungguh-sungguh terjadi. Salah satu janji Yesus adalah Roh Kudus. Dalam bacaan pertama, para rasul pergi ke Samaria, lalu mereka berdoa dengan Roh Kudus, dan umat Samaria penuh dengan Roh Kudus. Ya. Lalu dalam bacaan kedua hari ini kita diajak untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Mempertanggungjawabkan iman kita kalau ditanya pada orang. Maka kita harus berani mengungkapkan siapa Yesus, siapa kita orang Katolik. Kenapa kita percaya pada Kristus pada dalam gereja Katolik, bukan kepada gereja yang lain. Karena Petrus yang mendapat pilihan, dia ada memimpin para rasul. Dia menjadi pemimpin para rasul. Dia dipilih Allah untuk meneguhkan rasul-rasul yang lain. Dia pemimpin para rasul, meneguhkan rasul, dan dia dipakai Tuhan untuk melanjutkan karya penebusan yang kita sebut dengan gereja Katolik. Lalu Injil hari ini bicara tentang kasih, iman, hubungan Bapa dan Putra yang menghasilkan Roh Kudus. Ya. Jadi yang membuat Roh Kudus kita hidup dalam Tritunggal Maha Kudus. Ketika kita membuat tanda salib Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jadi Allah itu Allah yang satu tetapi berpribadi tiga. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa bersama Putra dan Roh Kudus menciptakan semesta alam ini, hadir dalam semesta alam. Lalu dikirimnya anak yang dikasihinya, Yesus Kristus Sang Sabda menjadi manusia untuk menjalankan, menerangkan siapa Bapa itu sesungguhnya. Dan Yesus menjalankan apa yang menjadi kehendak Bapa. Makananku adalah menjalankan kehendak Bapa. Dan ketika dia menjalankan tindakan penebusan dan penyelamatan, kembali kepada Bapa, dan Roh Kudus membimbing kita, dikirim untuk membimbing kita dari Bapa dan Putra, dikirim untuk membimbing kita, menuntun kita, supaya kita menjalankan apa yang menjadi kehendak Bapa, kehendak Putra dalam sekarang ini. Jadi yang zaman sekarang adalah zaman Roh Kudus. Sekali lagi, zaman sekarang adalah zaman Roh Kudus. Maka betapa pentingnya kita menyadari, sekali lagi betapa pentingnya kita sudah ada, Roh Kudus sudah ada. Hanya apakah saya menyadarinya, mengimaninya, meyakininya bahwa Roh yang dalam hidup, yang ada dalam diriku, itu membimbing, menuntun, menyembuhkan, menguatkan aku. Sekarang ini, saat ini juga, ketika Anda mendengarkan apa yang saya sampaikan. Nah, bagaimana kita menyadarinya? Tentu saja kita bisa melihat buah-buah Roh Kudus. Iman, harapan, dan kasih. Sabar, murah hati, lemah lembut. Sabar, menanggung penderitaan. Mendoakan orang lain. Ya. Berani mengatakan kebenaran. Lalu ada penyembuhan-penyembuhan healing dalam hidup kita. Ya. Ada banyak buah yang segala yang positif, yang baik, yang mulia, yang berasal dari Tuhan, itu adalah buah Roh Kudus. Ya. Maka mata batin kita dibuka, mata batin panca indera kita dibuka, mata batin kita terbuka melihat Roh Kudus bekerja pada hal-hal yang kecil yang kemudian berdampak, berakibat baik, bertumbuh sesuatu yang hidup dalam diri kita. Salah satu tanda lain adalah penuh sukacita. Kita hidup dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan. Ya,
Jadi penuh semangat, penuh gairah, meskipun ada banyak penderitaan, kita tetap mewartakan Kristus dimanapun kita berada. Anda kita semua karena baptisan harus mengalami dan merasakan itu semua. Nah, salah satu teknik saya kira yang perlu kita sadari sungguh-sungguh, ya cobalah, sederhana saja. Lakukan segala sesuatu dengan pelan-pelan dan sabar. Kehidupan rohani kita. Coba satu contoh kecil saja. Ketika Anda membuat tanda salib, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Lakukan itu dengan penuh kesadaran. Ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Setiap hari. Ya. Setiap hari. Yang kedua, ketika kita berdoa Bapa kami atau Salam Maria dengan pelan-pelan. Sekali lagi dengan pelan-pelan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. 3-4 kali sehari saja. Ya. 3. Ya. Sebelum tidur, kita doakan dengan pelan-pelan. Tentu saja waktu lain kita jalankan tetap ya dengan semangat, ya, dengan semangat dan penghayatan. Semoga kita menjelang Pentakosta ini menyadari, merasakan dan mengalami Tritunggal Maha Kudus dalam hidup kita, dalam diri kita, dalam keseharian kita. Berkat Tuhan atas Anda semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.